Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya saling memaafkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita ingin diampuni oleh Allah, maka kita senantiasa harus memaafkan kesalahan orang lain. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Dan kita pun berharap dimaafkan oleh orang lain. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suriladan terbaik dalam hal memaafkan. Meskipun beliau sering disakiti oleh kaumnya, tapi ia tetap memilih untuk memaafkan. Salah satu kisah terkenal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu dan diusir oleh penduduk Taif. Dalam keadaan terluka dan penuh kesedihan, beliau tetap memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan beliau mendoakan mereka agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sura'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu inda ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam bergurat, tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan dari fisik semata, namun dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan memberi maaf pada sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita sulit untuk memaafkan karena merasa sakit hati atau dihianati. Namun, perlu kita ingat, menyimpan dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Hati kita akan merasa gelisah, jiwa kita tidak tenang, dan hidup terasa penuh beban. Sebaliknya, jika kita memaafkan, hati kita akan merasa damai dan hidup pun terasa lebih ringan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu memberi maaf padahal ia mampu membalas, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa saling memaafkan dalam keluarga, di lingkungan kerja, maupun di masyarakat. Dan jangan menunda untuk memberi maaf, karena kita tak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita pribadi yang mudah memaafkan dan memberikan kita ketenangan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Pergi ke pasar beli selasih, jangan lupa membawa rantang. Memaafkan itu hati yang bersih, hidup rukun penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.